25 Juni 2021, setelah belanja beberapa logistik di pasar tradisional, kita berangkat. Dan perjalanan kali ini, saya ditemani oleh Latif, Hekal, dan Sulung. Wih, setan Gunung Labu. Setelah bersiap, pagi itu kita berempat tancap gas. Tujuan kita kali ini adalah Gunung Anjas-Moro yang berada di Jombang. Setelah bermotor di pagi hari yang cerah dengan santai, kita mampir di minimarket daerah Mojokerto untuk beli logistik yang belum terbeli, ya sarapan dan sebat dua bat dulu lah, santai. Bus, lapo, bus, melok ta, lur, guys, melok ta, bus, melok ta, bus. Semua kebutuhan sudah tercukupi. Kita gas lagi menuju pos perizinan yang berada di Dusun Segunung, Desa Caranggulung, Wonosalam, Jombang. Masuk area Jombang masih pagi dengan kabut tebal, kita terus tancap gas. Agak keluar dari perkotaan, kita disuguhkan perjalanan dengan pemandangan bagus area Wonosalam menuju pos perizinan, yaitu Pos Kancil. Berkendara santai dari Surabaya dari jam setengah 6, akhirnya kita sampai di pos perizinan jam setengah 9. Istirahat dan ngobrol sebentar sambil menyiapkan packing barang-barang, kita lakukan registrasi dengan biaya sebesar 10.000 per orang. Dan untuk biaya parkir sendiri tuh 10.000 per motor. Kita awali trekking tepat jam setengah 10. Jalan menyusuri perkampungan dan perkebunan warga yang di awal banyak percabangan. Tapi tenang, kalau kalian kesini ikutin aja pelang yang sudah terpasang. Kita terus aja jalan, menyusuri perkebunan warga. Di bawah sana, pemandangan kota Jombang nampak menawan. Kita terus aja jalan dengan trek nanjak, tapi nggak begitu melelahkan, karena di awal kali ya. Tapi kok jalan makin sempit, dan malah menuju kebun kopi. Perasaan udah mulai gak enak tuh. Kayaknya jalan yang kita lewatin bukan jalan pendakian. Iya gitu tuh, kayak aneh jalannya petani kok duduk kayak pendaki-pendaki. Siapa? Balik ayo. Kita nggak mau ambil resiko. Daripada membahayakan, mending kita turun lagi dan cari-cari informasi lagi. Wonten pelangnya tak, Bu? Ada pelangnya, Bu. Oh. Berarti tempat cengkeh ya? Nggih. Oh. Nggih. Matur suwun, Bu. Makadam itu jalan gak enak gitu loh, batu-batu itu namanya makadam. Nyasar. Buang-buang waktu. Tidak kelihatan, jalannya kecil. Terus ini ke kebun warga. Kita nyasar, ngeri.
Jalan di awal emang cukup rumit, tapi dengan video ini semoga aja kalian udah nggak ada yang nyasar lagi nih. Soalnya bukan cuman kita, orang-orang sebelum dan sesudah kita nggak sedikit yang nyasar atau paling nggak kebingungan dengan jalan menuju pos 1 ini. Nanti kalau pulang diinget-inget, ini pokoknya kelihatan guguk. Kita kan dari arah sini. Nah kalau pulang nanti baliknya ke arah sini, jangan sampai salah ke arah sini. Ini soalnya muter jauh, jadi harus ambil jalur kiri kalau pulang. Buat inget-inget aja. Lega nemu jalan yang tepat, kita berjalan terus, masih perkebunan warga dan melewati beberapa kandang kambing juga. Treknya sendiri kadang landai, kadang menanjak. Tapi emang dari pos perizinan ke pos 1 ini treknya panjang banget. Emang kita udah diperingatin dan kasih informasi itu di pos perizinan. Jalan terus di terik matahari dan melewati drama-drama nyasar dan lain-lain. Akhirnya dengan jalan santai kita nyampe di pos 1. Pos ini cukup luas, bisa buat ya sekitar 5-6 tenda lah. Suasana terbuka dan pemandangan di bawah terlihat. Cocok kalau kalian mau ngecamp di sini. Tapi kita enggak. Setelah istirahat dan sebat sambil menikmati pisang yang dibawa oleh Srung, kita lanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dengan trek masuk ke hutan lebat dan makin menanjak, berjalan sekitar 15 menit, masuklah kita ke area tanjakan Mbok-Mbok. Tanjakan yang terkenal dalam pendakian Gunung Anjas Moro ini. Konon katanya dinamai tanjakan Mbok-Mbok karena ketika melewati trek ini kita harus bungkuk seperti nenek-nenek saking terjalnya tuh. Dan emang selain tanjakan yang curam, tanjakan ini panjang banget. Sampai dalam hati cuman bisa bilang, Mbok-Mbok, Kak mari-mari. Sempat beberapa kali berhenti dan lanjut lagi jalan. Akhirnya kita sampai di pos 2 atau pos Salwa. Nyampe di pos 2, kita istirahat melepas lelah setelah tanjakan Mbok-Mbok. Di pos ini nggak ada tanah landai, cuman bisa buat duduk-duduk tapi nggak bisa buat ngecamp. Terik berganti mendung dan kabut pun turun, kita lanjutkan perjalanan menuju pos 3. Urusan trek sebenarnya nggak jauh-jauh beda lah sama tanjakan Mbok-Mbok. Nanjak aja terus, nggak ada ampun. Jadi kayaknya emang ya Anjas Moro ini treknya Mbok-Mbok semua. Tidak ada ampun, tidak ada ampun. Tanah landai dikit. Sudah dikasih harapan nih. Kata Srung sebagai yang udah pernah ke Semeru. Mending nang Semeru ya Srung ya? Semeru Pak iki kuarang. Apa? Iki ampun. Semua. Lah Semeru si ono iki nih ta Srung. Landene Pak. Oh. Jadi kan nemu ini. Nyerah. Dia yang udah pernah ke Semeru, udah pernah ke Argopuro. Aduh. Nyerah sumpah. Ya, nggak tahu konsistennya aja sih yang bikin ini, nggak ada ampunan. Pos Salwa. Sampai badan berasap. Gara-gara Mbok. Gara-gara Mbok-Mbok. Badan berasap. Ngeri. Super saya. Beberapa kali berhenti menjadi pilihan, karena jalan terus aja nanjak. Jalan menuju pos 3 ini ada tanah luas sebelah kiri. Cukup lah kalau buat 2-3 tenda. Ntar di atasnya sedikit kita jalan terus. Dan kita akhirnya udah sampai di pos 3. Pos
3 ini tanah landai sangat luas untuk campground. Cukuplah kalau buat 10-15 tenda atau 20 lah mungkin. Setelah berjalan, cukup lelah kita santai dulu di pos ini dengan makan pisang dan sebat dulu. Sambil santai kita isi air yang gak jauh dari pos 3. Jalan, ambil jalan sebelah kiri, jalan sekitar 5 menitan lah. Kita udah nyampe di mata air dengan air segar dan suasana yang menyenangkan. Botol sudah penuh terisi, energi sudah pulih, dan wajah ya lumayan segar. Sedangkan kabut mulai tebal, kita lanjutkan perjalanan menuju pos 4 atau Puncak Bayangan. Trek masih aja nanjak, apalagi ini jalan ke puncak. Melewati hutan lumut dengan suara yang khas cukup membuat perasaan tenang dan berjalan santai sambil menikmati. Tapi dengan hutan lembab ditambah musim penghujan, timbul masalah kali ini, yaitu lintah kecil atau pacet. Sebenarnya bukan masalah besar sih. Kita terus aja jalan sampai melalui hutan panjang. Kata petugas di bawah, hutan panjang adalah trek landai yang panjang banget. Ya emang nggak senajak trek-trek sebelumnya sih, tapi kalau dibilang landai masih nguras pernafasan juga. Jadi ya nggak landai-landai banget lah. Jalan terus, kita akhirnya sampai di pos 4 atau Puncak Bayangan. Hari sudah sore, kita milih buat berhenti dan mendirikan tenda di sini. Campground emang luas dan cuman ada kita berempat. Sebelum akhirnya datang kawan-kawan pendaki lain 3 orang. Jadi hari ini di Gunung Anjasmara ini cuman ada kita bertujuh. Selesai mendirikan tenda, kita nikmati sore kabut dingin dengan kopi hangat. Sedangkan di ujung sana, Puncak Anjasmara terlihat diselimuti kabut. Emang pas banget dah. Dan menjelang gelap, kita masak, makan, dan istirahat mengumpulkan energi untuk dini hari nanti ke puncak. Bentar. Yuk, sebelah. Ayo. Dan. Setengah 5 kita dibangunkan suara petir di luar tenda. Ternyata nggak hujan, petir nyambar di awan sebelah sana. Kita langsung aja bersiap dan mulai perjalanan. Kali ini kita berempat nambah 1 anggota, yaitu Mas Farhad yang sedang solo hiking gabung summit bareng kita. Trek ke puncak lumayan menanjak. Dengan suasana subuh yang dingin ditambah menembus embun di dedaunan. Berjalan nanjak terus, akhirnya jam 5 lebih kita nyampe di puncak. Puncak! Gunung Anjasmara, Puncak Cemoro Sewu 2282 meter di atas permukaan laut.
Puncak piramid terlihat di seberang dan juga beberapa jajaran gunung di Jawa Timur seperti Penanggungan, Arjuno, hingga Semeru. Seduh kopi dan menikmati pagi di sini, sedangkan gumpalan awan tipis menemani di bawah, bersama kicau burung pagi membawa suasana. Tak terasa, udah di puncak aja. Padahal seperti baru aja ngos-ngosan melewati tanjakan Mbok-Mbok dan trek curam lainnya. Dan kali ini, di puncak hanya kita berempat menyambut datangnya mentari, menebas lelah setelah melewati perjalanan panjang yang membuat gemetar kaki. Hal wajar ketika udah capek banget, yang ada dalam kepala kita dipenuhi pertanyaan, kapan pos 3? Kapan pos 4? Kapan puncak? Wajar aja, wajar. Sebenarnya manusia memang punya sifat tak sabaran, apalagi terhadap sesuatu yang membuat banyak pertanyaan. Seperti misteri yang melelahkan. Tapi kadang kita lupa kalau bukan saja pengetahuan yang penting, ketidaktahuan juga penting. Ketidaktahuan membuat manusia belajar. Ketidaktahuan membuat manusia mencari jawaban. Kalau saja kita tahu semua tentang hidup ini, tentu kita cuma berhenti dan mati di lubang kebosanan. Karena banyak bagian dari hidup yang hanya perlu dijalani. Biarkan beberapa hal tetap menjadi misteri. Misal, dia yang kamu cintai, apakah bisa yakin kamu miliki? Tentu masih misteri. Terus aja jalan dan berjuang, dan biarkan jawaban datang bersama kedewasaan. Selamat datang di dalam kehidupan yang penuh misteri, karena hidup adalah serangkaian pertanyaan yang harus dijawab sampai mati. Saya Amir Ahmed mengucapkan terima kasih udah nonton video ini. Share, komen, like, subscribe itu terserah kalian mau iya atau enggak. Tapi yang paling penting, jangan lupa budal.